Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menguatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, bersujud dan bersyukur, merendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya memanjatkan kalimat tauhid dan memuja serta bersyukur kepadanya. Serta salawat dan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan terang benderang, yang telah membawa sebuah negeri dari negeri yang tidak dikenal sama sekali menjadi negeri yang begitu maju, sejahtera, masyarakatnya hidup makmur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-A'raf yang tadi khatib bacakan di awal, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di situ ada lam taukid, lam yang menguatkan janji Allah, bukan hanya sekedar akan dibukakan, tetapi ini pasti, kata Allah, la fatahna, akan kami bukakan barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi untuk penduduk negeri yang negerinya dimanapun berada, asal kuncinya dua, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Tapi kata Allah, walakin kazzabu, akan tetapi mereka kebanyakan kazzabu, mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Bagaimana kalau mereka mendustakan ayatku, maka janji Allah, fa'ahoznahum bimakanu yaksibun, akan aku berikan siksa yang pedih sebagai balasan atas perbuatan mereka, sebagai balasan atas pendustaan mereka kepada ayat-ayat Allah. Ini janji Allah. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks kita bernegara di negeri yang subur makmur ini, di negeri yang katanya tongkat dan batu bisa berubah menjadi tanaman, di negeri yang penduduknya tidak usah berat, susah mencari makanan karena kaya dan jala juga cukup untuk menghidupinya, di negeri yang semua mengakui bahwa tidak ada satu negeri pun yang suburnya sesubur negeri kita, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti negeri kita, yang tanahnya sangat subur, yang lautnya kaya dengan mineral, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, semua mineral yang terkandung merupakan keberkahan dari Allah. Karena posisinya yang sangat strategis, diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang airnya selalu mengalir dan terperangkap di negeri kita, yang airnya selalu membawa nutrien dari utara dan selatan, dari utara dari Samudra Pasifik, dari selatan berarti dari Samudra Hindia,
yang karena bentuknya negeri kita adalah negeri kepulauan, sehingga yang namanya nutrien, kemudian mineral akan terperangkap di negeri kita. Yang ini kemudian membuktikan bahwa tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang memiliki kekayaan sumber daya alam sebesar dan semelimpah sumber daya alam yang kita miliki di negeri yang tercinta ini. Nah, kalau menurut janji Allah, walau ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kalau penduduk di negeri yang sumber daya alamnya melimpah ini beriman dan bertakwa, maka sumber daya alam tersebut akan jadi berkah bagi penduduknya. Kalau sumber daya alam tersebut menjadi berkah bagi penduduknya, maka tidak ada lagi kemiskinan di negeri ini. Maka tidak ada lagi kata stunting di negeri ini. Maka mungkin tidak perlu lagi ada bansos di negeri ini. Kalau kita percaya dengan ayat Allah tersebut. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita bandingkan dengan sebuah negeri di mana dulu Rasulullah SAW memimpin negeri tersebut, negeri yang sangat tandus, negeri yang sangat panas, negeri padang pasir yang konon ketika itu bukan menjadi negeri pilihan bagi negeri-negeri maju untuk menaklukkannya. Tapi dalam waktu singkat baginda Rasulullah SAW ketika memimpin negeri tersebut mampu membawa Jazirah Arabiyah menjadi negeri yang subur makmur, menjadi negeri yang adidaya. Bahkan menjadi negeri yang mampu menaklukkan negeri-negeri yang sangat berkuasa, yang ketika itu tidak ada satu kelompok pun yang mampu menaklukkan negeri-negeri yang lain. Katakanlah misalnya Persia mampu ditaklukkan oleh Rasulullah. Romawi pun akhirnya mampu takluk di tangan kaum muslimin. Pertanyaannya, dengan negeri yang sungguh sangat tandus tersebut, kira-kira kuncinya apa? Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Rasulullah diutus oleh Allah, ada 5 perbaikan yang Rasulullah lakukan. Ketika memulai peradaban baru pada saat itu, yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah islahul akidah. Rasulullah memperbaiki akidah masyarakat ketika itu. Ini bukan hal yang mudah. Membutuhkan waktu lebih dari separuh kenabiannya, khusus Rasulullah berdakwah untuk melakukan islahul akidah. Maka ketika Rasulullah hidup di Makkah, ayat-ayat yang sering turun itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan masalah tauhid dan akidah. Belum diturunkan ayat-ayat yang terkait dengan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah ekologi. Tapi khusus 13 tahun Rasulullah hidup di Mekah, ayat yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat yang terkait dengan masalah ketauhidan dan akidah. Karena di dalam jiwa tauhid dan akidah yang kuat, Rasulullah meyakini maka akan terbangun sebuah peradaban yang kuat dan maju. Maka ketika itu para sahabat dengan kekuatan akidah yang kuat tidak gentar menghadapi ancaman, tidak tergoda menghadapi rayuan. Sebut saja misalnya seperti Bilal bin Rabah, lebih rela disiksa sampai kemudian ditimpakan sebuah batu yang besar dan panas daripada harus mengingkari ketauhidan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa tauhid dan jiwa akidah yang sangat kuat. Bahkan di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Allah tidak akan mengampuni dosa yang sifatnya menyekutukan Allah. Maka sebagai seorang muslim yang taat, yang yakin, yang tahu bahwa akidah adalah sesuatu hal yang menjadi pondasi yang sangat kuat, tidak akan terfikir sedikit pun untuk melakukan penyekutuan kita kepada Allah. Kalau dosa yang lain Allah akan ampuni. Tapi ketika kita menyekutukan Allah, ketika kita tidak percaya bahwa Allah adalah satu-satunya kekuatan yang maha dahsyat, maka Allah tidak akan mengampuni kita.
maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita hitung di negeri ini kira-kira berapa persen masyarakat yang meyakini bahwa kekuatan terbesar itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita mulai melakukan sebuah gerakan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kemudian kepada masyarakat yang lebih luas lagi, bahwa kekuatan yang paling besar itu hanya datang dari Allah. Maka kalau kita meyakini bahwa kekuatan dan ketetapan itu hanya datang dari Allah, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang setiap saat, dimanapun kita berada, dalam kondisi berdiri atau duduk, kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan memohon kepada Allah yang terbaik untuk negeri ini. Tetapi ketika kita lupa kepada Allah, apakah kita dalam kondisi duduk, berdiri, dalam kondisi bekerja, belanja, dan lain sebagainya, maka khawatir bahwa jiwa tauhid dan akidah kita masih belum cukup kuat, sehingga kita belum menjadi kategori orang-orang yang beriman dan bertakwa yang Allah janjikan akan memberikan keberkahan kepada negeri ini. Dalam khutbah singkat ini, khatib ingin menyampaikan 5 hal yang Rasulullah lakukan ketika oleh Allah kemudian diangkat menjadi baginda Rasul. Yang kedua adalah islahul ibadah. Dengan ibadah yang baik, bukan hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah, tetapi umat Islam ketika itu dilatih untuk bersikap disiplin yang sangat kuat. Maka ketika jiwa tauhid sudah cukup kuat, akidah yang sudah tertancap di kalangan kaum muslimin sudah begitu kuat, yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah islahul ibadah. Ada rasa kedisiplinan dengan ibadah kita. Ketika azan dikumandangkan, tergerak kita untuk disiplin datang ke masjid. Ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, akan tergerak untuk menyiapkan diri kaum muslimin memasuki kawah candra di mukanya. Ibadah ini menjadi kekuatan moral yang sangat besar bagi Rasulullah ketika itu. Kita tahu di zaman itu Rasulullah berada dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Ditinggal oleh 2 tokoh yang selama ini menjaga dakwah beliau. Pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kufur, sedih Rasulullah. Kemudian istrinya Siti Khadijah yang juga dipanggil oleh Allah. Tahun itu dikenal sebagai tahun kemurungan atau tahun kesedihan. Lalu kemudian Allah memberikan hadiah sebuah perjalanan suci Isra Mi'raj, di mana dalam perjalanan suci tersebut hadiah terbesar adalah ibadah sholat. Maka kemudian Rasulullah mulai melakukan islahul ibadah, tata cara beribadah kita. Kalau ibadah kita masih asal-asalan, artinya kedisiplinan umat Islam masih perlu dipertanyakan. Atau yang kedua, ketika Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini asal kata dari kataba. Kalau kita terjemahkan bebas artinya menulis atau menetapkan. Kemudian dibentuk dalam bentuk fi'il majhul, fi'il madi majhul, yang artinya telah ditetapkan kata Allah. Alaikumusiyam, kepada kamu sekalian siam berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu hamba-hambaku yang dulu kata Allah, kurang lebih seperti itu, juga pernah ditetapkan saum kepada mereka. Maka saum menjadi salah satu ibadah yang akan memberikan kekuatan moral. Dengan saum akan membawa kepada sebuah kejayaan. Dan kita lihat dalam sejarah kenabian, maka peperangan yang pertama kali dimenangkan oleh Rasulullah adalah perang Badar yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita berharap bahwa keberkahan akan diberikan kepada negeri ini, setelah jiwa tauhid dan akidah yang kita kuatkan, mari kita bersama-sama memperbaiki tata cara beribadah kita. Sholat kita perbaiki,
Setelah dua hal ini yang dilakukan Rasulullah, maka kemudian Rasulullah melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang ketiga adalah islahul muamalah, memperbaiki tata cara bermuamalah. Bagaimana yang muda menghormati yang tua, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana yang tua menyayangi yang muda, bagaimana pemimpin kemudian mendorong anak buahnya. Kalau dulu Ki Hajar Dewantoro pernah menyatakan ingar sosung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, 1500 tahun yang lalu Rasulullah pernah menyampaikan hal tersebut. Karena Rasulullah menyampaikan islahul muamalah, bagaimana tata cara bermuamalah, bahkan termasuk bagaimana cara kita berdakwah kepada umat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Ada hal-hal yang disampaikan dengan penuh dengan rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah islahul ma'isah, memperbaiki tata cara berekonomi. Dulu ketika Rasulullah belum menyampaikan perbaikan ini, bangsa jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang menyembah riba. Maka kemudian turun ayat yang mengatakan bahwa wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba, dan berbagai macam turunannya yang terkait dengan masalah ekonomi. Inilah 4 hal yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memperbaiki umatnya. Maka yang kelima, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah akidahnya kuat, jiwa tauhidnya tertancap di dalam kalangan hati-hati umat Islam, ibadahnya yang taat penuh dengan kedisiplinan, tata cara bermuamalahnya yang sesuai dengan tuntunan, tata cara berekonominya yang sesuai dengan tuntunan, maka yang kelima yang dilakukan oleh Rasulullah adalah islahud daulah, memperbaiki tata cara bernegara, memperbaiki tata cara bersiasah, memperbaiki tata cara bagaimana merebut kekuasaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka islahud daulah adalah perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah yang disebut sebagai perbaikan kelima setelah 4 perbaikan sebelumnya. Maka mari sebagai kaum muslimin untuk menjaga agar bangsa ini menjadi bangsa yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, mari kita ingatkan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita untuk senantiasa melakukan 5 hal ini. Islahul akidah, kita perbaiki terus akidah kita. Sebagai bukti akidah kita kuat adalah setiap saat kita berdoa kepada Allah. Percaya bahwa ketetapan itu hanya datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa kita perbaiki ibadah kita, islahul ibadah. Yang ketiga, mari kita senantiasa memperbaiki tata cara bermuamalah kita, saling menyayangi satu sama lain di antara kita. Yang keempat, mari kita senantiasa mengajak diri kita, sahabat-sahabat kita untuk senantiasa islahul ma'isah, memperbaiki tata cara berekonomi kita. Jangan sampai ekonomi kemudian dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Dan yang kelima, pada akhirnya mari kita senantiasa menyadarkan diri kita, sahabat-sahabat kita untuk selalu melakukan perbaikan islahud daulah, memperbaiki negeri kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatil Qur'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini khotib tidak akan berpanjang lebar kembali. Tetapi mari kita yakini bahwa setiap langkah yang kita lakukan, setiap nafas yang kita keluarkan, seyogianya merupakan langkah dan nafas yang penuh dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam firman Allah, ana basarum mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, kata Allah, ana basarum mislukum, saya ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya saya diberikan wahyu oleh Allah. Sehingga wahyu dari Allah menjadi tuntunan Rasulullah
beserta para sahabatnya ketika itu, dan dalam waktu singkat mampu membawa Jazirah Arabiyah menjadi kawasan yang adidaya. Bahkan kurang dari seperempat abad, Islam sudah menjadi sebuah kekuatan besar di dunia. Kita sudah diberikan wahyu oleh Allah. Al-Quran merupakan wahyu dan tuntunan yang Allah berikan melalui baginda Rasulullah, yang kalau kita ingin mengikuti gerak dan langkah Rasulullah, maka kata Rasulullah, yuha ilaya, bedanya aku diberikan wahyu. Maka mari kita jadikan wahyu Allah yang semua sudah tertulis di dalam Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi catatan harian kita, menjadi keyakinan, dan menjadi peta bagi jalan hidup kita sehari-hari. Kita jadikan sebagai momentum atau kawah candra di mukanya kita untuk kemudian mengkaji dan mengingat kembali bahwa inilah wahyu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mukjizat terbesar sepanjang masa, yang kemukjizatannya tidak hanya berlaku di zaman Rasulullah, tapi kemukjizatannya akan berlaku sampai akhir zaman selama kita berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah tersebut. Mari kita akhiri khutbah ini dengan saya memohon kehadirat Allah. Semoga kita sebagai kaum muslimin yang hidup di negeri yang amat sangat subur ini senantiasa terjaga dan diberkahi oleh Allah, dan mampu menjadi bagian untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li zalali wajhikal karim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats samarat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.